Yang mana sih? Nah, yang nomor 3 belum selesai atau cuman gak rela anjir. Itu. Tapi emang kenapa ya kebanyakan teh apa orang teh yang apa namanya teh ngerasa udah selesai padahal masih ada sesuatu yang mengganjal gitu. Ah, Mungkin jatuhnya ke nggak rela mungkin ya. benar. Ya nggak sih? Tapi sebelum Iya. kita menjawab ini, Hmm? Wih. selamat datang di Siap. tanpa naskah teman-teman. Ay. Akhirnya. Oh. Iya. Iya bener lu. Anda, Anda udah Ayo Khoir, Abdul Khoir. ambil khairin. Khoir. Kopi Apa? Bali. Kopi Bali. Aduh, Cakep. setup. By the way ini ya. Bukannya sombong nggak, tapi setup Iya, baru iya, teman-teman. Udah. Iya. Iya, Gak sebelumnya kan kita kan ini kan Hmm. backgroundnya rumah nenek. Sekarang mah kita lebih ke cyberpunk gitu namanya. Iya. Udah ada Benar. teknologi. Teknologi ya. Oke ya, teman-teman. Siap. Iya. Ini tidur di gua. sini sampai ntar bohong. ya apa sih belum apa-apa. Biarin kameramen memang gitu. Lah, gimana teman-teman kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Iya, semoga kebutuhan gizi dan vitamin kalian terpenuhi. Ya, jangan stunting. Betul. Oke. Stunting kan cuma ada di mana? Di Uganda. 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 Indonesia mah sehat-sehat. Karena kan bergizi semua. Itu. Itu. Anak PAUD juga dijamin gizinya terpenuhi ya kan. Iya. Ya kan. Ya itu. Iya pastilah. Iya. Hanya kan biskuat aja kandungannya kan ada B1, ada B2, B4 plus. Berapa kandungannya apa? B4 plus. Ini kan gurame. Keluarga. Kayak tadi yang di awal dibilang ya. Antum kalau lagi scrolling sosmed apalah apapun itu, terus sering nggak nemu salah satu postingan entah itu cowok atau cewek yang bikin caption postingannya teh, aduh susah banget ya move on dari dia, tiba-tiba keinget lagi karena lagu anu atau gimana gitu. Sering nggak sih lu lihat yang kayak gitu berseliweran di sosial media? Pasti sering banget sih, apalagi sekarang ada platform yang entah mungkin dia dibuat dengan tujuan untuk curhat kali ya. Twitter. Thread. Oh iya. Thread itu apa sih? Utas apa? Utas ya? Utasan kan ya? Jadi cuman menampilin si apa? Tapi memang enggak, tapi maksudnya ada gambarnya, tapi maksudnya tuh kan sistemnya dia tuh jadi agak kayak ringkas. nggak perlu harus pakai hashtag. Jadi dia tuh memang sudah kayaknya sih memang udah di sama si pihak metaverse-nya tuh kayaknya udah disusun gitu loh. Jadi nggak perlu kita tuh yang lagi viral apa terus kan kita kan pasti kalau misalkan di Instagram tuh kan trending. harus apa pakai hashtag apa dulu gitu. Kalau ini kan nggak perlu gitu loh. Jadi langsung apa yang lagi viral tuh udah ada yang trending. Lebih instan lagi malah ya. Iya. Jadi aku banyak nggak tahu kenapa gitu ya. Tapi itu orang yang kamu kenal nggak, Mas? Ya sebagian ada yang kenal, sebagian ya orang-orang random aja gitu loh. Tapi gini deh. Kenapa sih kalian kalau mau curhat harus di media sosial? Apakah ya memang kalian mencari sebuah atensi dari orang lain atau apa? Maksudnya tuh jadi gini loh. Nggak semua orang tuh peduli dengan kesedihanmu gitu loh. Jangan gitu, cuy. Lu nggak maksudnya tuh apa ya, maksudnya ya setiap orang kan ya kan ya punya problemnya masing-masing gitu ya. Jadi ya nggak semua yang kalian upload atau yang kalian suguhkan di media sosial terus seolah-olah kalian tuh mengemis sebuah atensi orang lain biar dinasehatin, dikasih sebuah inspirasi dan segala macam mah. Tolonglah jangan ya satu aja sih, jangan terlalu dibiasakan karena hal seperti itu tuh justru malah menjual kesedihan dan itu tuh tidak baik. Ya seolah kamu tuh anjing lemah. Ya, kenapa harus seperti itu? Kenapa gue langsung to the point aja gitu loh. Tapi kayaknya gini sih, Pas. Mungkin ada beberapa orang yang kayaknya nggak punya teman yang cocok nih untuk curhat. Ntar kalau cerita ke ya ntar takutnya kayak gimana gitu responnya.
Ya. Terus memang benar-benar tidak punya pilihan lain lagi selain curhat di media sosial. Mungkin ada salah satu faktornya kayak cari atensi. Terus apalagi namanya ya karena kita semakin banyak kasih spotlight, rame dong. Iya sih, cuma besokannya bisa endorse juga mau ya kan. Nah, kebanyakan begitu yang udah juga. Jadi cuma hanya sebuah kayak ex gubernur itu. Ya, tapi yang penting mending kopi dulu lah ya. Oh iya, kopi dulu dong. Biar ya. Tidak Santo yang tadi kita bahas ya. Santo. Terima kasih Santo. Santo Paulus. Wah, itu om server sebelah. Oh, server sebelah. Kita kan besokannya dapat endorse kan. Om gerobak. Iya. Dijelasin ya. Tapi maksudnya ya udah sih, maksudnya oke, kamu dulu dah. Kan ini. Iya. Kenapa dilepas? Enggak, tadi mau minta kopi dulu. Oh iya. Enggak, tapi ya. Kalau untuk ini kelihatan nggak sih? Takutnya kagak nih. Kepala nggak ada suaranya doang, kepalanya nggak ada. Oh, segitu. Nggak, tapi apa ya, maksudnya tuh kalau kalian, ya memang move on tuh sulit ya maksudnya. Cuma tapi maksudnya ya kalau kalian memang apa ya? Ya satu dulu deh. Kalian tuh harus tahu dan bisa merasakan yang namanya konsekuensi. Soalnya ini bukannya lebay, tapi kalian harus bisa menerapkan. Kalau aku nih maksudnya tuh misal, apakah mencintaimu harus sesakit ini gitu. Nah kita tuh harus bisa menerima itu karena apa? Ya itu ya, kita tuh kasarnya apa ya? Mungkin dari yang awalnya tuh keras kepala jadi sulit untuk move on. Ya itu kan ya membutakan segalanya gitu. Ya. Karena kita keras kepala. Mungkin di episode sebelumnya tuh kan yang aku udah pernah bilang, mungkin ya memang kalian tuh memang harus punya yang namanya sahabat gitu loh untuk curhatnya itu. Mana maksudku tuh kayak gitu. Jadi ya masa sih kalian ini tuh manusia yang hidup tuh udah hampir puluhan tahun, masa sih kalian tuh tidak bersosialisasi kok sampai nggak punya yang namanya sahabat, teman dan segala macamnya gitu loh maksudnya. Karena ya memang salah satu media untuk kita curhat tuh apa ya? Tapi sorry, tapi maksudnya gini, jangan dijadikan misalkan kalian kan nggak punya teman, kalian nggak punya sahabat, terus kalian curhatnya di media sosial, maksudnya tuh jangan gitu juga. Oke. Tolong maksudnya tuh pernah merasa itu ya, maksudnya tuh ya aku tahu kalian tuh bakal biar apa, mungkin si doi itu pelan-pelan itu kopinya panas. Panas. Itu panas, cok. Keluar dari hidung. Keluar dari hidung dikit nggak ngaruh lah ya. Nggak apa-apa. Iya, dikit dari hidung dikit nggak apa-apa. Kebiasaan aja. Terus kalau aku ya, jadi mungkin banyak beberapa orang yang mungkin sudah terbiasa untuk curhat di medsos, ya kan? Sebenarnya Anda. Iya. Nggak, tapi nah sering dulu mah sekolah, iya sama sih ini soalnya enggak. Kalau nyelam Facebook gue sumpah malu anjing, sumpah anjing. Lihat postingan gue dulu malu sumpah anjing. Salah satu yang paling inilah, tapi yang galau gitu apa? Gue pernah lihat tapi lupa apa ya ini captionnya tuh. Jadi yang Terus kalau ke 2014 coba. 2014 itu lagi tolol-tololnya manusia gitu ya. Sumpah gue jadi manusia lagi tolol tuh di tahun segitu anjing. Jadi dalam kurun waktu sekian aja di ya SMP ke SMA lah ya. SMP ke SMA-an tuh lagi nggak tahu anjing apa sih anjing. Kayaknya kodam keluar gitu loh. Kok sampai apa ya yang paling kris gitu loh. Ya itu maksudnya tuh ya memang gue maksudnya pernah merasakan yang namanya susah untuk move on. Lalu anjing kok ya memang gitu loh, nggak dapat atensi dari dia, supaya gimana caranya dia dapat gitu kan. Kalau ngeliat ada lampu hijau dikit jebret, wah ini lagi on,
sosok si bisa paling jadi. sedih, paling Oh, ngetik panjang pernah, cuma maksudnya tuh makin kesini ya. Ini gue ngapain ya? Eh, soalnya apa? Aku pernah juga kayak gitu. Nah terus ternyata dia tuh dan langsung nge-PM. Nah ya ini jadi titik salah keduanya kita, soalnya apa? Ya kamu ngapain ngomong kayak gitu? Kenapa nggak mau langsung ngomong ke aku orangnya langsung? Nah maksudnya tuh gitu loh. berarti itu kan termasuk nggak rela juga mungkin kan? Nah maksudnya tuh, nah makanya dari situ beberapa kali gitu kan disakitin sama cewek anjing. Ya tapi ya maksudnya ya lebay dikit nggak apa-apa lah ya, kita sekarang kan lagi momen dan apa segmennya juga gitu ya. Kita kan sakit hati dulu gitu kan. Sebentar pakai segmennya sakit gigi. Bunuh. Oh enggak. Soalnya kan ngerti. Ya itu tuh apa mungkin salah satunya tuh kalian nggak punya media untuk sebuah curhatan kayak kemarin-kemarin. Oh, ini masnya tuh. Nah, kita tuh masnya perlu yang itu yang kita obrolin tadi. Viral, ya? Yang kita obrolin yang di jangan. Ya itu. Masnya tuh ya karena mungkin ya takutnya memang itu privasi ya, masnya tuh kita nggak boleh mengusik ke sana juga. Yes. Ya ditakutkan seperti itu, soalnya apa banyak generasi muda tuh ya kayak gitu loh. Dengan dianya nggak ada ini, terus dia ditakutkannya gitu, terus dia habis misalkan dia nge-upload hasil curhatannya itu, terus nggak ada yang ngegubris juga, nggak ada yang diapa-apain, itu kan jadi tingkat stresnya nambah gitu loh. Maksudnya tuh gitu ya, tolong maksudnya jangan kayak gitu ya, mendingan ya udah gitu. Kalau misalkan nih kalian yang patah hati, terus misalkan lagi apa break, ya mending diobrolin, jangan kok dicurhatinnya ke sosial media, karena dia udah nggak ada akses untuk ke orangnya. Iya sih, karena dikit-dikit masih kan dikit-dikit diblokir. Ya, betul. Ya mungkin ingat, tapi masih itu kan mungkin itu salah satu respon inilah spontanitasnya mungkin ya. Kepencet ya, siapa tahu kan. Iya nggak sih itu. Iya, soalnya walaupun tombol blokir jauh ya. Nah, dia juga kadang itu suka gitu, nggak jelas jam berapanya ngechat di grup temen-temen, terus tahu-tahu dihapus. Suka kepencet guys gitu kan. Kepencet. Iya masih. Tapi kenapa sih senikmat ini gitu? Ya tapi ya apa ya, maksudnya tuh move on memang susah, cuma ya itu satu logis, maksudnya tuh ya kalian ini kan generasi muda yang di zaman modernisasi segala macam teknologi itu berkembang, maksudnya tuh tolonglah pakai dengan bijak gitu ya, maksudnya tuh ke modernisasi ini dengan teknologi juga gitu. Jangan kok dikit-dikit break. Aku tuh manusia paling jatuh, paling balik lagi ke statement antum, kalau udah gitu kan gelap beda. Iya. Cuma bro, cara mengekspresikannya ya itu nyari jalan keluarnya gitu. Menerapkannya tolong jangan terus di sosial media juga gitu. Maksudnya tuh gua yang lagi random ngantuk gitu scroll benci anjing, lagi enak-enak apa Dede Inon gitu kan, ada yang nakap perasaan terus tahu-tahu ada yang curhat, ya ampun kan ngerusak suasana ya. Lagi enak-enak nyari reptil gitu loh, di scroll. Jadi mau scroll lagi ke bawah tuh malas. Jadi disimak tuh. Nggak jadi di sini. Beres itu kan dibaca. Aduh anjir. Remaja patah hati. Mau di scroll lagi ke bawah, nemu lagi Dede Inon gitu. Terus ada lagi Dede Inon yang patah hati. Nggak tahu ularnya aja yang patah hati. Nah si Abi tadi ditewakan wae tua Kang gitu kan. Abi ge dah hoyong kebebasan anjir. Ya soalnya enggak misalnya memang ya itu tuh rantai makanan teman-teman dia masih tuh ya, kalian simbiosis. Ya begitu. Jadi rantai makanan, jadi supaya tidak ya biasanya kenapa kok di
di sebuah desa tahu-tahu ada masuk piton. Itu karena dia kan di hutannya nggak ada makanan. Nah, maksudnya tuh kayak gitu gitu loh, maksudnya tuh yang mungkin itu sebuah curhatan si ular sanca gitu kan. Nah, Kang Dede 300 subscriber. Nah, rambut pras mau dikaya Dede Inun lagi. Ay. Panjangin. Ntar saya ini dong. Apa? Dibakar sama manajer saya rambutnya dong. Oh, nggak boleh. Iya. Meskipun ini juga sebenarnya sama saya juga lagi nganggur, makanya kenapa ada kumis. Sama saya juga ada. Iya maksudnya balik lagi tapi maksudnya tuh iya itu ya. Kalau dari aku maksudnya tolong kalian kalau misalkan ini masuk frame kan kameramen masuk kayak gini. Oh, kenapa nggak dari tadi gini? Ya tapi maksudnya mungkin kalau dari aku sih ya memang namanya move itu sulit, sakit hati dan patah hati itu memang stressful banget. Cuma ya jangan diluapkan atau diamarahkan atau diterapkannya di dalam sebuah postingan kalian upload ke sosial media gitu. Itu ya karena itu dampaknya jelek. Satu, lihat lu cengeng sama orang meskipun kita nggak tahu tapi kan namanya judgement orang gitu ya. Kayak ya mungkin orang-orang tuh ini podcast apaan sih nggak jelas gitu kan bisa aja, cuma kan ya memang nggak jelas sih, cuma iya kenapa ya kita kan mau menjelaskan aja. Kita maksudnya kan orang yang scroll yang selewat kayak gitu kan kadang itu ya risih juga gitu kan, dengan ya mungkin mengganggu sebuah algoritmanya dia gitu kan. Ya kayak aku bilang tadi, algoritmanya nonton Dede Inun atau ada orang curhat kan brengsek gitu. Ya maksudnya kalau mungkin dari aku sih ya itu gitu, tolong ya salah satunya aja jangan kalian perjualbelikan dan seolah-olah dunia tuh harus tahu kalau lu tuh lagi sedih dan seterpuruk itu gitu. Nah ini kan nah ini duta patah hati monggo langsung. Duta patah hati dong. Mau nyantai kayak pras juga masih in frame kok. Oh iya Bebe. Ya. Tapi jangan merem. Enggak dong. Ngobrol ya. Iya, udah dipakai ya, udah dipakai nyender. Iya, nama itu. Ya. Oke. Ya. Itu terus gitu. Kenapa banyak yang curhat di media sosial pas lagi patah hati? Sebenarnya ada banyak pilihan, mungkin dia tuh kan kayak kita mau DM temen yang udah lama nggak ketemu, terus kita DM dengan kegalauan kita sendiri gitu. Gak dibalas. Terus kita nggak tahu keadaannya lagi gimana tuh orang. Nah kalau mending dibalas kan mau apa-apa masih bisa terima cok. Kalau dibaca doang aja. Iya. Nyamperin rumahnya jauh gitu ya. Iya. Ya mungkin dia masih di zaman dulu, koran dibaca anggap aja koran. Kan panjang dia punya. Jabar Pos gitu. Jabar Pos. Tribun Jabar. Pikiran rakyat. Nah. Pikiran rungsing gitu mah kan. Itu udah bukan pikiran rakyat. Pikiran rungsing. Dari baca doang kan lebih ini ya, tapi ya kita juga sebenarnya nggak bermaksud untuk ngejudge kalian lah yang masih melakukan hal tersebut. Hanya saja ya sebisa mungkin jangan itu kata yang tadi Pras bilang tuh kan, jangan lakukan hal itu gitu. Ya jelas di sosmed. Karena nggak semua orang bisa menikmati hal tersebut. Iya, tapi maksudnya tuh gini loh. Iya balik lagi ya. Bentar. Ya. Soal modernisasi. Kayak yang lagi viral itu mas-mas yang di jembatan. Nah. Dia nggak berniat untuk orang tuh tahu kondisinya. Tapi kan ada orang lain yang tidak sengaja ngelewat. Nah, dan seorang ya? Semotor doang ya? Semotor doang ya, motornya Honda Beat itu. Iya. Jadinya kan kayak gitu. Dia tuh apa ya, maksudnya tuh mungkin keadaannya dia tuh nggak ingin keadaannya tuh orang tuh tahu, tapi dengan nyatanya dengan kemajuan teknologi, dengan apa ya, dengan yang anjing ngapain sih susah ngomongnya goblok. Dengan dia tuh apa tidak apa ya tanpa kehendaknya gitu loh, maksudnya tuh tahu-tahu apa dia viral secara tidak langsung, ada orang ngerekam. Iya. Ya kayak gitu kan. Tidak diduga lah ya. Nah, maksudnya tuh kayak gitu, jadi ya jangan bermain-main dengan sosial media dan ya itu tuh ya kayak istilahnya tuh ya kamu tuh terlihat menyedihkan gitu.
gitu maksudnya tuh. Tapi di sela-sela itu kebanyakan sih ya suka apa namanya kayak self talk gitu. Nah si pertanyaan tuh, lu beneran belum selesai atau cuman nggak rela untuk kalah gitu. Jadi dalam pikiran tuh suka ada kelewat Kalah? kayak ya kalah tuh dalam hal Dengan keadaan kitanya gitu. yang nggak layak untuk dia mungkin. Oh. Gitu kalah ya walaupun memang kayak ya penyangkalan mungkin ya ini ya maksudnya. Iya. Ya kan. Nah terus ya, si cowok itu ngerasa ya udah deh kayaknya harus bisa lebih menerima kayaknya udah nggak setipe nih sama yang dia mau gitu ya, dan wajar-wajar aja memang ya realistis lah siapa yang nggak mau punya pasangan yang sukses ke depannya atau kayak gimana itu kan ya wajar-wajar aja. Cuman ya mungkin di sisi lain terkadang yang agak susah untuk ngelepasnya tuh bukan cuma satu orang doang, bukan sebelah doang, tapi bisa jadi juga untuk keduanya. Ya nggak sih? Keduanya mungkin belum bisa saling lepas gitu. Lepas ini ya, maksud gue. Lepas apa namanya tuh? Chemistry. Lepas kendali. Iya, takutnya lepas kendali. Iya. Nah, terus dikarenakan mungkin salah satu aktornya mungkin karena dijodohkan oleh orang tuanya atau di mata orang kayak wah nih cowok ini kalau misalkan jadi nih sama si Neng ini kayaknya bakal harum nih nama keluarga. Banyak faktor sih ya kan kita kan nggak tahu mungkin banyak faktor. Berakhir karena keterpaksaan. Nah itu Ya namanya tadi kan masih kondisinya. Bisa jadi ya kayak tadi salah satu jadi jodohin orang tuanya. Padahal mungkin keduanya cocok tapi nggak bisa. Putusnya tuh sebenarnya baik-baik tapi keterpaksaan. Maksud baik-baik itu ya nggak ada orang ketiga. Jadi ya cuma dua orang, cuman ada satu pihak yang inilah nggak bisa lah ya. Kalaupun dipaksain pasti akan benar juga. Ya dan nggak akan baik juga untuk kedepannya juga kalau dipaksain gitu lah. Dulunya mungkin berbeda server. Oh. Nah itu bisa jadi kan. Ya. Cuma server terus ketika pas mau ke jenjang yang lebih serius. Salah satunya nggak ada yang mau ikut ke server yang swasta ya. Pokoknya nggak ada yang ikut lah gitu. Tapi kalau untuk yang soal beda server, ini fun fact-nya aku punya saudara, tante sama omku. Ya. Mereka beda server tapi nikah. Tapi toleransinya bagus. Iya. Ya. Tapi ya jadi iya uniknya ya gitu. Jadi di setiap 1 tahunnya mereka merayakan 2 hari raya. Iya. Jadi kalau puasa itu iya Idul Fitri gitu maksudnya tuh. Jadi kalau ada yang pulang. Jadi kalau dari hubungan atau ngobrolin masalah hak asasi manusia ya silakan aja. Agama tidak suka. Iya. Itu dia dilarang. Agama kita ya enggak tidak merestui lah. Iya jadi yang muslim tuh omku, yang yang ini ku si tante. Jadi aku lupa entah Katolik entah Protestan punya mah Kristen gitu. Nah ini anaknya tuh cewek 2 dan dua-duanya ikut mamahnya tanteku. Jadi ya kalau apa ya itu susah sih kalau kita maksudnya karena itu memang udah levelnya beda ya. Kalau udah masalah antara cinta dengan keyakinan itu mah ya kayak gini maksudnya tuh ya menghalalkan cara tuh ya kayak gini sebenarnya di kepercayaan kita tuh kadang nggak boleh ya. Dan apalagi maksudnya kita yang lelaki tuh yang harusnya jadi imam tuh hari yang harusnya tuh benar-benar dan sebenarnya ganjarnya pun luar biasa juga kalau misalkan si omku ini tuh bisa bawa ngeloginin tanteku ini. Wah itu kan udah pasti surga lah ya maksudnya itu ganjarannya. Cuma ya kalau untuk itu namanya ternyata memang tidak ada yang tidak mungkin ya. Ternyata ya itu cinta tuh mempersatukan sebuah perbedaan gitu loh. Ya contohnya kayak tante dan sama omku ini tuh mereka tapi sorry by the way tapi ini tuh tanteku yang baru aja meninggal kemarin itu gitu maksudnya tuh. Sorry ya. Dan itu pun aku juga ya gitu apa ya. Dan unik juga itu tuh biasanya kan di ini ya dikremasi gitu kan. Ternyata ini mah enggak, tapi ya uniknya kayak gitu. Jadi dimakamkan jadi ya memang di yang ini loh. Yang Bumi terkenal apa? Yang di Soekarno-Hatta ya? Bukan. Bumi Baru. Ini yang terkenal tuh. Oh dekat apartemen. Yang jalannya nanjak itu.
Bandung juga. Iya. Yang kalau mau ke Lembang kalian kan itu ada pemakaman yang terkenal itu loh. Nah itu yang itu di situ dimakaminya di sana. Santiong itu ya. Santiong ya. Nah, Santiong. Ya itu Mas itu ternyata ya memang apa ya? Ya kalau kita makanya apa sih tolong jangan terlalu untuk apa ya? Ngejudge tuh kalian tuh tidak bisa melakukan apa-apa gitu loh. Nyatanya maksudnya kayak om dan tanteku ini ternyata dengan mereka yang berbeda keyakinan tapi tetap bisa untuk bersatu dan harmonis aja gitu sampai berapa ya anak sampai udah punya cucu, masnya tuh udah keluarganya tuh udah mapan segala macamnya, jadi mereka tinggal menikmati masa tua mereka tuh berdua dan segala macamnya, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Jadi masnya tuh ya tolonglah berusahalah kalian untuk bangkit dari sebuah keterpurukan, yaitu masnya tuh tidak perlu untuk mengumbar kesedihan kalian di media sosial bahwa kalian tuh sedang terpuruk, seolah-olah tuh kalian tuh seorang insan manusia tuh yang sedang terpuruk dan meminta bantuan orang-orang, mengemis yang namanya sebuah hati juga gitu loh anjir maksudnya tuh. Jadi tolonglah maksudnya tuh cukup apa ya, balik lagi sih ya itu tuh maksudnya tuh dekatkan hati dengan Tuhan gitu ya. Tapi mendekatkan dengan Tuhannya ya jangan selangkah lebih dekat lagi. Sorry teman-teman. Mendekatkan diri dengan Tuhan kan dengan berbagai macam, kayak yang barusan kata si Chris nih kan belakang ini kan ini ya anjir jalan kereta nih katanya ada yang mau mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, dan kita nggak boleh judge dulu tapi iya cuma iya sih cuma tapi ya ini ya ya maksudnya apa ya ya apa ya maksudnya tuh ya memang maksudnya mungkin permasalahan hidup orang itu beda-beda dan tingkat kesulitannya beda, tingkat kesetresannya. Cuma kenapa sih kalian memilih jalur itu? No life. Apa sih gitu, kenapa gitu loh maksudnya tuh? Iya, pasti mungkin di pikiran orang tersebut kayak masih ada pun kayaknya yang peduli nggak ada gitu. Terus di sisi lain mungkin di sela-sela waktu kosong tuh ngerasanya kayaknya kalau bener-bener hening tuh enak, nyaman. Terus ya udah kita nggak ada apa namanya, ini bukan membenarkan tindakan itu tapi ya teman-teman maksudnya disclaimer aja gitu. Mungkin dia tuh ngerasa kayak wah kalau udahan kayaknya lebih sejahtera mungkin yang dia pikirin. Iya kan, cuma kan iya cuma timbal baliknya apa, kita di alam sana pun ya tetap nggak kasarannya nggak mendapatkan sebuah kedamaian juga gitu loh ya terlepas ya ini kita lupakan yang namanya penggolongan keyakinan lah ya maksudnya terlepas dari itu maksudnya tuh ya apakah dengan itu Tuhan kalian tuh good job kan enggak gitu loh ya yang namanya Tuhan kan ya ingin ciptaan dan insannya ini makhluknya ini tuh untuk jadi sesosok makhluk yang merdeka gitu loh. Ya masa Tuhan mana sih yang ingin untuk makhluknya ini tuh menderita, kan nggak ada ya makanya itu maksudnya tuh ya mungkin dengan jalan yang berbeda aja kok maksudnya tuh. Jadi apa ya mungkin balik lagi maksudnya tuh ya itu tadi, kalau kalian nggak ada yang namanya teman untuk curhat ya mungkin salah satunya kalian beribadah dan setelah itu berdoa dengan Tuhan juga gitu loh maksudnya tuh. Terlepas dari apapun itu teman-teman, mau KTP kalian apapun itu yang tapi yang agnostik gimana ya? Itu dia aja bener ya. Nah coba atau apakah ya orang-orang yang selama ini tuh dia tuh agnostik atau mungkin ada entitas tertentu yang bisa ya kan kita nggak tahu ya, mereka entah berdoanya ke makhluk apa gitu.
Gitu ya kan, kita nggak tahu. Atau mungkin Iya, sorry. kok aku masih kepikiran ya. Jangan dipikirin mungkin aja. karena kan mereka kan pikirannya logis gitu. Dia kalau nggak punya tapi gimana ya ngomongnya, gue takut salah lagi. Sampai ada kan petir. kalau Enggak, tapi iya nggak sih? Enggak, maksudnya tuh mereka ini ya mungkin kan mereka juga punya cara tersendiri lah, cuman kita aja tahu. ya mungkin ada Tuhan yang entah entitasnya apa gitu kan, terus yang mereka tuh ya masalahnya tuh anjir di zaman jahiliyah aja kan ada orang yang menyembah berhala, coy. Ya nggak sih anjir? Matahari. Kenapa nggak Jogja ya? Nah, wah itu kalau kayak makin banyak. ini tuh nunjuk aku tuh. Tapi ya karena memang kita tuh satu frekuensi ya udah. Gini doang aku nunjuk langsung dijabarkan kan, berarti memang chemistry no anjing. Chemistry mah anjing bukan kita mah sepasang sosok nggak jelas tapi kita satu frekuensi gitu loh. Ya tapi kan kenapa ke departemen store? Iya, departemen store. Apa sih mas gitu? Dah, Jogja tuh. Lah kok departemen store? Serba mungkin ya. Itu enggak, tapi ya. Ini dong, aku mah mau denger. Ada nggak sih kamu ya mungkin ada sebuah kisah gitu yang masih ya satu ya lain gitulah sama yang satu lain apa sih ini yang berkaitan lah ya sama kali ini. Aku kangen pengen dengerin cerita antum. Ya jangan cerita antum dah, kisah apapun itulah. Oke. Ya ada lah mungkin ya beberapa cerita lah soal yang kayak gini-gini. Mungkin yang dulu yang belum sempat diceritain malah ada udah lama tuh. Ya anggaplah mungkin waktu SMP kalau nggak salah. Jadi namanya bocah. Apa ya? Namanya bocah apa ya? Dulu mah apa namanya? Kalau nembak cewek di kelas, terus teman-teman ngeliatin kita pas lagi nembak cewek itu kayak anjing, pakai surat enggak ada validasinya tuh anjing centel bro. Itu tuh contoh tuh gini padahal mancing gitu kan. Terus diterima karena dulu tuh fun fact juga teman-teman, aku tuh KM nih waktu kelas 1 SMP. KM 7C gitu kan, anjing masih KM 7C. Jadi dulu pakai kacamata rantai, terus rambut lepek nggak beraturan gitu, kemeja dimasukin celana gitu kan, dan gitu pendek lagi anjing. Lah bukannya harus dimasukin kan? Iya maksudnya aneh gitu loh kalau gua gitu tuh asa gimana lah. Ntar mau ngeliat di Facebook dia. Mau upload. Jadi ya biasa aja sih sebenarnya mah, itu mah bercanda lah ya, gimana layaknya orang SMP waktu itu. Orang SMP anak SMP orang SMP waktu itu. Jadi diterima, terus setelah diterima ya gitulah, lu jangan oke gini. Mungkin dulu butuh validasi lah. Iya pasti. Nah itu berjalan nyambung tuh kan lama tuh berapa tahun apa ya, sampai ya intinya masih kebayang sampai lulus SMA lah. Masih ingat? Mungkin ya karena ada satu hal yang berkesan mungkin. Singkat ceritanya udah pindah sekolah, terus kita ya tentunya di sekolah masing-masing tidak saling terhubung lagi, dan pada suatu hari ketemu dengan teman kecil. Temen ya dulunya sih temen masih sedaerah rumah, cuman sekarang udah pindah ke seberang lah, nggak terlalu jauh juga sih sebenarnya. Terus ketemu lagi sama beliau ini, ya kita cerita biasa aja, sharing biasa aja, nggak ada masalah atau nggak ada apapun. Ya pada suatu waktu di momen tersebut temen curhat nih, lagi ada masalah nih sama cewek gue waktu itu kan. Kenapa lu? Kata biasalah anjing, sakit hati gue udah bilangin jangan ikut kalau renang sama cowoknya banyak kan, masa ya kamu ceweknya doang 3 gitu, cowoknya banyak gitu kan. Terus si cewek itu tuh bilang itu kan bestie aku semua anjing, itu sahabat lah ya, sahabat ini semua. Oke. Jadi masalahnya apa ya, intinya dia tuh ketakutan, mungkin orangnya overprotective atau kayak gimana.
Terus dia spill nih nama ceweknya, dan kebetulan plot twistnya cewek tersebut adalah cewek yang saya maksud, begitu teman-teman. Nah, singkat cerita itu dia. Nah, setelah itu bingung tuh ngeresponnya mau kayak gimana. Masa iya nggak direspon, ya kan teman kecil kali, maksud gua tuh ya respon aja dulu gitu kan, respon dulu sampai pada akhirnya mungkin nggak kuat buat ya jika ngomong baru di situ ngomong sama dia. Oh ya dia kan nggak tahu, ya wajar aja dong. Gua pun kalau marah kayaknya nggak worth it juga gitu kan, itu mah pilihannya dia gitu. Udah ini gimana sih nggak ngomong-ngomong? Oh udah baik sih. Ngomong-ngomong Malah buffering gue sekarang. Ini udah aja tapi gue gak usah buffering. malah ditungguin. Masih ditungguin teman-teman. Anjing gue kayaknya kalau lucu aja. Nah ini nih. Ini Astagfirullah. Oke, jadi waktu itu tuh ya udah tahu, terus gue akhirnya jujur sama temen gue itu, ya dengan bahasa yang gak enak di awalnya, cuman di awalnya gak enak tuh bahasa aja. Tapi kalau ditelepon disamperin gak berani gue waktu itu, badannya gede cok. ya Allah Gitu. Terus ya karena saking gatalnya ngomong agak gini segini, terus sempat ada gesekan juga. Ya udah ketemu lah, kita beresin gini. Oke, ketemu, tapi gue nggak datang karena gue takut, gue masih sayang badan kata gue. Gitu. masih berpikir jernih ya. Pikir jernih dulu ya wes lah gitu kan. Terus di situ tuh part pertama waktu belajar untuk merelakan. Oke, mungkin di hari-hari pertama, seminggu, sebulan tuh masih penuh dengan kita main yuk, enggak ntar aja lah, gampang, oke nyusul, siap, yuk, oke. Nah, seminggu kedua udah mulai goblok, ngapain bete guys, udah main keluar warnet, ke warnet malah stalking yang itu, inget lagi gobloknya gue gitu dulu kan maksudnya tuh. Nah itu pokoknya berangsur-angsur, singkat ceritanya berangsur-angsur udah sempat lupa juga. Terus tiba di satu momen reunian yang tidak kita duga gitu, karena ada acara tertentu waktu itu yang mengharuskan ya kita untuk datang ke acara tersebut. Terus sudah emang mau datang gitu kan, cuman anjir hujan gede di tengah-tengah lagi, masih jauh lagi tujuannya. Oh yang itu bukan itu, iya yang itu kan. Terus hujan ya udah gitu. Terus ya ngobrol dan ya gitulah pokoknya ya, ngobrol gitu segala macem. Terus lama-lama ngobrol kok anjing nyambung juga nyambung juga gitu kan, kayak terkoneksi lagi gitu loh anjing. Enggak, tapi sorry benar, mungkin ini salah satu mantanmu yang paling berkesan aja gitu ya, dia ini tuh. Betul. Kenapa berkesan? Karena banyak hal yang absurd yang gue temukan di beliau ini sebenarnya loh. Salah satunya adalah misalkan dulu nih ya, lupa nih nggak SMS, nggak apa namanya tuh ya, anjing masih zaman alay kan dulu ya, kayak apa udah makan malam belum gitu kan, udah kan lupa tuh karena ya lagi asik main sama temen lah, ya mana kepikiran gue tanya kayak gitu loh, maksud gue marah gitu kan, marah ya, padahal makan aja nggak makan dia nggak hidup ya kan, masa harus diingetin mau ya makan aku belum makan kamu kan belum makan kan kamu belum nyuruh aku makan ya makan aja ribet ya. Iya tapi itu aduh yang kayak gitu. Tapi terus, justru itu ya yang momen yang maksudnya tuh ya kalau misalkan kalau diingat-ingat gitu loh, iya. Momen yang justru malah hal yang konyol itu justru yang berkesan ya tapi mungkin hal itu kayaknya lumrah juga lah ya terjadi di beberapa orang, tapi nah ya, ini pasti kita duluan gitu ya. Kalau sekarang kan tapi ada yang uniknya Pak. apa ini tinggal sedot kan ya, sedot aja. Sedot dong. Ini aku batuk ini. Apa? Dia secara pokoknya kalau dia cara gimana sih guys aja? Coba.
Nggak bisa Nah, goblok anjing. Nih sorry monggo. Oh ini kecilin dulu. Terus ya udahlah ketemu lagi. Gak ada masalah, aku ketemu sih. Gak ada masalah. Karena hal sepele tersebut, terus besokannya nggak bisa dihubungi, nggak bisa ditelepon, mati terus. Ternyata ganti nomor karena tidak diingetin makan. Sumpah gue demi Tuhan gue. Kayak diinget ganti nomor. Ya. Diganti nomornya. Gara-gara nggak diingetin makan. Iya. Mana gue belum tahu rumahnya di mana waktu itu. Deh. Kok belum tahu? Belum. Serius. Deh. Gue belum pernah ke rumahnya, Pras. Belum. Dulu tuh waktu masih sekolah tuh nggak pernah ke rumahnya. Kita ketemuan tuh pasti ya intinya mah aduh terus. Lu emang pokoknya ada inilah kan masuk dulu gerbang tuh. Enggak, sorry saya bentar. Loh, emang rumahnya pas dia dulu sama yang sekarang beda? Dulu di kebun kok. Ya dulu masih deket daerah sana lah. Loh, pindah? Intinya pindah pun nggak jauh kan. Lu nggak maksudnya takut? Di seberang ke seberang. Dia maksudnya nggak ini buat yang bingung maksudnya iya aku tahu orangnya nggak tapi lu mau jurus ke sono lu enggak ini dulu tuh pindah. Pokoknya mah pindah udah. Oh aku baru tahu anjir. Serius tapi nggak pernah. Oh iya. Aku baru tahu kalau dia pindah. Nggak tahu rumahnya di mana waktu itu. Oh makanya kamu nggak tahu ya kan rumah yang barunya. Nggak aktif nih di telepon. Gue nggak tahu lagi gue rumahnya di mana gitu kan. Di Facebook lah. Ya gue mau nanya temen yang waktu itu nggak enak ntar kayak ya anjing dibalik lagi ntar takutnya gitu kan takut gitu cowok gue. Oke. Nah ya udah tuh ganti nomor anjing challenge mana tuh gue ya. Nah ya udahlah dengan tiba-tiba keluar spek intelnya tuh dari sana gue mulai survei teman yang paling dekat siapa tuh jiwa detektifnya keluar ya. Nah teman yang paling dekatnya siapa tuh apa sebutannya detektif nah si terus ya basa-basi gitu segala macam ya intinya mah akhirnya tahu rumahnya terus ketemu ya ngobrol kenapa ganti nomor sebelah kamu nggak kayak biasanya kayak ingetin makan segala macam tiap manusia punya kehidupannya masing-masing maksudnya gitu. Makanya kenapa Ali sekarang jadi relawan biar ngingetin orang-orang makan. Plot twist juga ya, betul tapi tadi udah diomelin kepala sekolah berapa? 2 lah enggak tapi inilah belum masuk kategori di rewelin itu. Makanya apa yang membuat kamu berambisi jadi relawan ya? Biar kamu ngingetin anak-anak tuh makan juga, yang bergizi dong tentunya. Harus begitu juga tapi kan makannya harus bergizi dong. Iya. Tidak mungkin ada keracunan dong. Tapi gue baru berapa bulan nih. Tapi mending makan itu atau Indomie? Selama ini ada kasus Indomie ini nggak keracunan? Nggak ada ya? Nggak ada sih. Kalau problematik dari Indomie ada sih. Dua-duanya dong. Dua-duanya. Oh iya benar. Selamat. Untung disapu. Tuh, ini dedikasinya Aldi, Mbak. Ini sekarang dia jadi relawan biar anak-anak seluruh Indonesia tuh makanannya tercukupi gizinya. Karena sebelumnya karena Anda, Mbak. Terima kasih, Mbak. Aduh. Gue tuh suka terharu ya kalau digituin tuh. Apalagi sama anak kecil. Nah itu. Om, semangat ya Om ya. Nah, sekarang makannya apa? Hot dog. Itu apa udah? Ya intinya gitulah. Cari teman terdekatnya, terus akhirnya dibantu juga ya ketemu jenis segala macam jelasin anjing cuma masalah sepele atau temennya tuh kan. Ya udah beres dan ya pada akhirnya karena waktu itu aku juga udah keburu sama yang lain juga jadi keburu ya aku tuh pengen nemuin itu cuma minta maaf doang gitu. Aku nggak mau buang-buang waktu gue paling nggak mau masih ninggalin PR ke orang gitu loh. Itu gue masih entah sudahlah gitu kan. Iya. Jadi ngeganjel aja gitu ya. Ya kalau makan bakso mah malah di ini gini kan. Kalau nggak dikasih dorongan air meleg. Nah, meleg kalau bagel. Enggak ya tuh kue putri salju nempel di dinding mulut. Ya. Makannya satu ya nih.
minum Tapi teh istrinya anjing pluk malat. Nah, itu dia. Sepotong doang anjing. Sepotong. Itu dibikinnya pakai tepung apa bubuk mesiu anjing. Kenapa sih yang jualan kue kayak gitu ya nih? Iya, ya itu mah emang begitu bumbunya enak. Ya, kayak dulu non. Enggak. Kuenya Enggak, gua Pak. antum. Ya. Pas main ke rumah teman-teman. Gue nggak tahu lagi seret kan waktu Iya gitu kan. Ya maksudnya itu kan namanya ya nggak positif namanya orang bertamu kan. Apa gitu kan. Nyata gitu. Gue nyicipin iya gitu kan. Yang ngomongin gue lagi. Iya lagi ngobrol. Iya. Mau ngejawab. Dia mau ngejawab tuh bukannya nggak bisa. Ya memang nggak bisa ngejawab. Nggak ada air anjing. Di sini mah. Tiba-tiba introvert aja. Yang gitu loh saya. Aldinya mana? Di atas Aldi. Ngeliat muka kayaknya yang ngeliat muka udah merah kayak udah kecekekan. Oh iya baru anjing. Mukanya dari kemarin anjir. Ini orang anjing. Oh iya dia baru anjing. Maafkan apa? Ya tapi Gila gue. ini sebelum kita tutup. Ya. Apa sih? Nggak kena sendiri dulu. Oh. Ya. Apa sih hal yang membuat kamu susah move on dari Itu. orang tersebut tuh? Kena apanya gitu? Apakah karena dia CEO? Ya pokoknya mah ya waktu itu ya banyak kesannya lah. Banyak juga hal baru yang ditemuin dari dia walaupun banyak nah justru itu kata gue tadi gue bilang kan semakin absurd tuh iya ya nggak sih, tapi apakah kayak barang antik gitu. 20 Ya dong. Ya MBG berarti. bener masuk terus panggilan keren gitu. tahun sekarang MBG my best girlfriend. Tapi itu dulu lah gitu. sekarang ada yang lebih the best juga. Itu gitu loh Itu kan maksudnya. Itu kan Intermezzo lah. MBG Nah, yang di Uruguay. jauh itu mah ada India ya kalau nggak salah berarti India. Angin lalu kan. Sekarang mah udah dapet yang itu jadi ya. Tapi apakah berarti yang lain tidak memberikan sebuah experience dong? Wah ini tuh sebenarnya ada satu hal yang nggak bisa disebutin. Kenapa saking berkesannya? Ada beberapa yang nggak bisa aku sebutin gitu. Terus bisa diungkapin, cuman ntar tidur di luar. Gitu. Tapi ntar tidurnya di luar. Besok saya masuk pagi deh. Tidur. Kan nggak mau. Ntar tidurnya di luar. Iya. Mana nggak ada gentong sekarang wajib. Nyandarnya ke roda. Nah. Jadi memang sespesial itu ya. Dia tuh bagi apa ya? Itu kan dulu tuh spesial itu. Makanya kenapa ya udahlah pokoknya segitu dong. Ada beberapa hal yang bikin ya gitu pokoknya saking berkesannya jadi susah segitu doang berkesan. Jangan lupa ajak jalan-jalan ya ntar malam yang di rumah. Oh iya bejo segitu doang. Siap segitu curious lagi. Nah ya segitu doang. Nah ya aku nggak tahu pernah ditinggal nikah nggak? Pernah ada gua. Nah ya udah aja gua. Kalau nggak berkesan-kesan amat udah tinggal nikah. Pernah semua lagi. Antum juga. Iya pernah ditinggal nikah gitu teman-teman ya. Dan ya itu pun kan salah satu hal yang dimana kita tuh nggak rela kan mantan kita naik di pelaminan sama pasangannya pilihannya sendiri terus mencoba untuk tegar tapi pas salaman dulu selamat dia gitu. Datangnya pakai baju hitam terus matanya kurang tidur kayak mau meninggal gitu ya kayak mau bias gitu. Yang mau meninggal besok itu ya udahnya request lagu bang MCR bang ntar ini request lagunya Pamer Bojo oke. Pamer Bojo ininya almarhum Didi Kempot keren. Karena enggak mesti karena memang itu liriknya coy kenapa duduknya kayak gitu dalam banget. Mungkin juga ada beberapa hal yang bisa dipelajari tentang ketidakrelaan ini dari beberapa musik ya. Banyak pasti ya. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu alternatif teman-teman buat itu aja dengerin musik aja. Lagunya dia tahu nggak dia tuh udah bikin lirik-lirik
terus jadi sebuah mahakarya. Siapa? Serius, lagu udah punya 2 album, bayangin. Aldi itu udah punya 2 album. Sejak kapan gue punya album? Ada. Ada. Ntar aku KBBR. Nah, itu. Cuma itu doang gue. Ya, tapi enggak maksudnya kan mending ke situ nggak sih, itu dampaknya lebih positif juga daripada kita mengumbar kesedihan kita di media sosial. Soalnya ya apa ya, kalau misalkan bisa justru malah bisa kalian sombongkan ke orang lain. Ya bentuk dari patah hati itu ya jadi sebuah mahakarya. Lagu juga gitu, itu salah satu hal yang lebih positif daripada kita. Soalnya apa ya, takutnya kalian gitu ya curhat panjang lebar terus ada musisi iya hadek kata-katanya jadi lirik diambil di papang pas gitu. Oh ya kalau di face gitu ya ya kan, yang jadi malah apa ya, justru malah jadi apa ya rezekinya orang lain aja. Wah, ini kata-katanya dapat nih, dibikin lirik, dibikin lagu sama orang lain. Kalian malah apa, double kill, anjir. Ya maksudnya itu kan gitu kan, maksudnya ya tolonglah. Iya. Nggak ada. Berarti kegalauan kita tuh menghasilkan rezeki untuk orang lain. Oh, nah itu sisi positifnya teman-teman. Berarti. Iya, jadi maksudnya itu ya tolonglah, maksudnya itu tidak ada kok hal yang tidak bisa diperbaiki di dunia ini. Ya. Karena semua ini pasti ada jalan keluarnya, ada datang dan pergi, itu hal yang wajar. Antara rasa sakit, amar, senyum dan air mata, gadis kecil berbisa, tekan nanti di sini gitu. Dan sepuh apa sih? Mungkin jadi album deh. Gua tuh gitu. Nah, itu. Ya udah. Kang Iyas Kultur. Ya, Iyas Kultur. Kalau di rumahnya mah? Di rumahnya Dayak. Es budaya Dayak. Ya apa ya? Bang Dayak. Bang Jabar. Ya maksudnya tuh ya kesimpulannya mah apa ya, intinya semakin kita terus terperangkap di ketidakrelaan ini ya justru kita bakal stuck di situ dan nggak ada hal yang bisa ya hidup tuh justru tidak amanah gitu. Ya kalian nggak mungkin Tuhan memberikan kalian apa ya, alur cerita yang menyedihkan terus, nggak mungkin lah. Tuhan Tuhan tuh ya punya garis takdir tersendiri yang udah beliau atur gitu loh, untuk apa ya, untuk maksudnya ya hambanya itu tuh biar bisa bersyukur gitu loh, maksudnya itu apa ya, kata-kata yang enaknya itu. Jadi intinya kita mungkin dicoba dengan hal itu ya, yang ketidakrelaan. Siapa tahu ya dicoba dengan cobaan kayak ketidakrelaan. Jadi yang namanya cobaan dicobain lagi, dicobain terus itu ya, dicicipin ya. Tapi maksudnya tuh sebuah apa ya, nggak ada hal yang tidak mungkin, intinya tidak ada hal yang tidak mungkin, dan kalian pasti menemukan jawabannya. Cuma ya jangan terus berkecil hati terus gitu maksud gue tuh. Jadi tolong kalian move on dan cari jalan keluar. Jangan kok apa ya, jadi manusia yang tersedih di muka bumi gitu lah. Soalnya hal yang kayak gitu banyak. Terus kalau misalkan nggak ada yang ngasih jalan keluar, dianya protes. Kok nggak ada yang bisa ngertiin aku, kemana orang-orang. Nah ya itu tuh, maksudnya tuh kan jadi sebuah problematik gitu. Padahal apa, ini punya orang tua, dia punya teman, tapi karena memang dia aku dan egois, karena yang memang udah dibutuhkan cinta, seolah-olah dia mikir orang-orang tuh nggak tahu gimana aku tuh yang sebenarnya gimana, kalian tuh nggak boleh ikut campur. Jadi kayak gitu. Ya angkuhnya manusia kan seperti itu. Ya seolah-olah kita tuh jadi manusia sok tahu jadinya, karena nggak mau melihat kanan kiri, nggak mau mendengar di sekelilingnya juga gitu loh. Dia tuh nggak tahu sebenarnya tuh anjir ya banyak orang tuh yang peduli dengan dia, tapi dianya sendiri yang memang menjauhkan diri. Ya kayak maksudnya kita pun yang pernah seperti itu kan. Pernah nggak kalian nggak boleh main
sama teman kalian, kamu mau ngapain sih main kayak gitu, nggak jelas, mending di rumah. Kali emang yang itu ya. Kalian pernah kan seperti itu? Ya, gua pernah. Gua di situ goblok banget. Lewat doang gitu ya. Iya. Jadi sombong saya tahu gitu. Pernah. Ya. Dijudge seperti itu. Ya maksudnya tuh, maksudnya tuh jadi kita tuh kayak soalnya tuh menutup diri, menutup kuping kanan kiri, dan gua tuh sendiri. Gua ya nggak, makanya mungkin dengan begitu jalan pikirnya udah media sosial disebarkan. Ya. Terus kalau misalkan orang-orang udah baca terus tahu, terus apa? Ya nothing gitu lah. Ya. Apa yang kalian harapkan dari itu? Mungkin ada beberapa yang berempati. Walaupun tidak banyak mungkin ya. Ya lebih banyak yang anjing jelema iya. Oh iya. Kan pasti banyak ya, kita nggak bisa menutup kemungkinan orang tuh risih dengan hal seperti itu. Ya karena apa ya, mungkin orang lain juga lagi patah hati juga gitu kan. Sarua siapa bodoh mana kan bisa aja. Udah tahu-tahu. Dia babaturan orang berkunawan. Ya mungkin terus, tapi ya circle-nya gitu-gitu mulu ya tetap aja. Ya flow-nya gitu loh. Tetap toksik aja gitu loh. Iya gak sih? Ya gitu sih. Ya intinya kesimpulan dari episode ini tuh, relakan dan pulang ke dirimu sendiri gitu. Jangan terlalu nyaman buat tersesat di jalan, takutnya semakin gelap entarnya gitu. Ada Google Maps gitu teman-teman ya. Anyway, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Tentunya di episode selanjutnya kita akan kembali kembali menghibur teman-teman di sini. Oh iya. Ya, dengan hal menarik lainnya ya. Ya intinya gitu teman-teman ya, tolonglah move on lah. Kalian tuh tidak sendiri kok anjir. Kalian tuh banyak. Jadikanlah hidup ini tuh sebuah pedoman anjir ya, karena memang yang akan kalian bawa tuh untuk menuju kehidupan selanjutnya ya experience kalian selama kalian hidup di muka bumi gitu loh Mas. Soalnya kan ini Imam Hadi udah ada kan. Geledek. Berarti memang kita harus ditutup. Jadinya kita takut tuh merinding. Iya makanya juga sih. Apa sih? Jadinya silakan move on, silakan berbahagia lagi. Anggaplah itu hanya experience hidup aja lah. Intinya seenggaknya apa, kalian punya pedoman untuk diri sendiri. Gua dulu pernah terpuruk ya, masa untuk hari ini dan kedepannya gua mau terpuruk lagi nggak mungkin seperti itu ya. Intinya kalian ya merdekakan diri, lepaskan kalian dari yang namanya kesengsaraan hidup ya, karena ya bukan cinta doang yang menghidupi hidup kalian, banyak faktor lainnya yang kasarannya apa yang mendukung dan mengkokohkan iman kalian kepada yang maha kuasa. Anjir apa sih ini? Itu daging sih sebenarnya. Intinya ya mungkin itu tuh salah satu faktor yang bisa mendekatkan kalian kepada Tuhan, dan bukti bahwa kalian tuh salah satu makhluk ciptaannya yang paling sempurna gitu. Ngomong apa sih anjir gila sih ngomong. Silakan dikutip teman-teman, jadikan referensi kalian untuk jadi lirik lagu. Ya intinya itulah ya. Maksudnya itu. Ntar kasih tahu kalau lagunya udah launching lah. Ntar kitanya diklaim kayak adalah. Ntar ini dipotong, diklip di TikTok. Ini ada buktinya, ada tanggalnya. Royalti. Ya udah. Kayak temen yang kita royaltinya belum cair. Aduh. Ya, itu aja mungkin teman-teman ya, Mas. Semoga dalam keadaan waras teman-teman bisa melanjutkan hidup dengan baik dan lebih baik lagi tentunya. Intinya di balik badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dan semua itu berawal dari mana ya? Daya pikiran kita, jernihkan pikiran kita. Pakai baik limbol. Mau dicampur sama sayur sop juga boleh. Dipoging. Iya, enggak paman kita. Katanya mau di sahurnya dimasakin ini. Dicampur baik lim. Wah, itu bisa menjernihkan pencernaan.
Iya. Ya udah. Lambung kalian juga jadi putih, itu Putih. nggak ada noda-noda apapun. Nggak perlu di repaint ya. Itu sendiri. Intinya itu teman-teman, thank you Ya. ya maksudnya yang sudah nonton kita sampai beres. Yap. Ya kalau kalian suka ya jangan lupa. Kalau kalian suka. Gue tuh mau ngomong jangan lupa. Oh, iya. Mau ngomong jangan lupa kalau kalian suka itu jadi salah denger gue. Iya kalau kalian suka jangan lupa di like lah ya. Hmm. Kalau misalkan wah ini channel bermanfaat nih ya silahkan di share ke seluruh penjuru antariksa ini, dan kalau misalkan kalian wah ini gokil nih podcastnya, terus ada yang merah-merah kotak tuh apa Pak? Subscribe. Itu disentil. Tulisnya terus ya jangan lupa ikutin dan join ke media sosial kita lah. Belum. Ya jangan lupa ikutin juga sosial media kita, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Thread, ada yang di X, ada di ini apa OnlyFans, ada yang OnlyFans. Oh nggak ada. Itu apa sih? Jangan apa? Itu sosial media buat apa sih OnlyFans itu? Itulah nyari burung. Jadi bisa OLX lagi. Cuman menunya lebih banyak. Bisa tekan ya. Bisa tekan. Iya. Tekan OnlyFans. Enggak nih, bisa ini enggak apa? Pesan tiket pesawatnya di OnlyFans? Bisa, tergantung mau di mana dulu. Gitunya. Ya udah gitu ntar mau pesan tiket gitu di OnlyFans. Ada Traveloka, Bro. Jadi kan kata kamu bisa di sini. Ya. Thank you teman-teman ya. Ntar malah ini kemana-mana. Ya, ntar malah jadinya ini apa? Oyo Batas. Aish. Ini udah nonton. See you on the next video. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Syukron akhi ukhti. Salam damai seluruh alam. Damai bersamamu. Makin ngomong aja.